Mbak. Ya ampun. Berdarah lagi mukanya. Aduh. Sakit. Kalau mau nurut, rumah ini milik saya. Terserah. Terserah, ambil semuanya, Mas. Ya udah, silakan. Ambil sama isinya, nggak apa-apa kok. Bagus lah. Ya udah sekarang kamu keluar. Keluar. Ingat ya, kita udah nggak ada saudara lagi. Hah? Oke. Oke, Kalau itu yang Mas Kiki mau. Pergi dong. Soalnya aku udah lama udah muak sama Mas Kiki. Mas, gimana ya caranya bisa ngebujuk Didan supaya rumah ini pindah alih ke tangan aku? Ya gampang, gak minta aja, ganti nama toh. Ya udah, ntar aku yang bilang sama Didan. Gampang. Gak segampang itu. Didan bukan orang bodoh. Dia gak bakalan mau, Mas. Iya, aku paksa. Kalau nggak mau nanti aku usir, gampang kan? Lagian biar dia tinggal di mana? Di masjid aja. Di sana juga Didan tuh terjamin. Makanya pasti ada yang ngasih. Udahlah, dia pasti nurut sama aku. Dia nggak akan berani dan durhaka sama kakaknya. Aku ngerti, cuma ya gimana ya, Mas? Udahlah, karena orang tuanya tidak satu-satunya tuh aku. Gak ada lagi. Emang kenapa kamu banget? Ya kan Mas nggak punya rumah. Ya udah gampang, tinggal kalau Didan udah selesai. Kalau aku pengen pisah rumah, maksudnya sama Didan. Bisa, sembarangan kalau ngomong. Pisah rumah lah, kita harus punya rumah sendiri. Ya Kamu udah. atau enggak ya rumah ini milik kita, terus kamu beliin rumah Didan. Emang kamu mau? Ya enggak, sama aja gimana sih. Sayang, udah tenang ya. Aku usahain kok semuanya, ya. Jadi kamu nggak usah dipikirin deh. Aku tahu kok. Kita ntar kalau punya anak juga. Nggak bisa, warisannya itu perlu menurut aku. Iya. Nanti kalau kita punya anak, kita juga butuh kamar juga. Kita kekurangan kamar. Kamar di sini cuma berapa? Ya harus usir Didan lah. Gimana caranya rumah ini jadi milik kita? Jadi kamu nggak usah, ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Lagi kamu mikirin nih perut nih. Hah? Cepet-cepetin hamil. Biar kita punya anak. Kayaknya lebih fokus ngusir Didan dulu deh. Ya, ini nggak perlu. Belakangan. Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam. Aku barusan nggak salah dengar. Maksudnya gimana? Mau ngusir aku? Hah? Gini. Kamu kan belum menikah. Dan kakak udah menikah. Kalau kita punya anak, kita udah menikah. Dan kita juga butuh uang. Terus? Aku mau kita pisah rumah. Jadi kamu harus punya rumah sendiri. Gak ada kerjaan. Libur Zen. Enak, aku masih kerja sekarang. Kan udah hampir hari raya, Zen. Ngapain masih Iya, kerja? lembur. Lah, lembur jam sekian bukan lembur, Zen. Ya kan maksudnya kalau sekarang masih libur, besok aku kerja gitu. Ambil lembur maksudnya. Iya. Terus gimana? Ya gimana? Terima aja. Gimana THR? Tapi THR? kan kalau lemburan banyak doang dapat uangnya. Alhamdulillah. THR gimana? Cair berapa? Pandangan suram, Zen. Berarti kemungkinan besar gak dapat gitu. Ya begitulah. Mungkin dapat tapi kecil kemungkinan. Ya. Kamu? Sama. Kamu pengen dapat THR? Iya. Biasanya tahun lalu itu aku dapat 2 juta.
Waduh, enak Zen. Kalau kerja di kantoran itu mah tergantung kita. Gimana harus punya muka dua minimal. Muka dua berarti kerbau. Kembar ini, kembar Siam. Ya enggak. Kan dua tuh. Kalau kerja di kantoran tuh harus punya muka dua. Maksudnya bagaimana? Ya harus pinter-pinter cari muka Zen di depan atasan biar kamu bisa dapat keuntungan yang lebih. Ya aku udah punya rumah sendiri. Dan gini kan. Ya aku tahu. Ya maksud aku ini milik kakak kamu, bukan milik kamu. Maksudnya gimana? Bukannya rumah ini bagian aku? Dan Rumah kamu juga udah dijual kan? nah, iya tahu. Sebentar lagi kalau kita punya anak, kita butuh uang lebih gede. Ya itu urusan kamu dong. Itu tanggung jawab kamu. Kamu kan belum menikah, kamu alah dong sama saudara kamu sendiri. Apalagi aku kakak kamu. Apalagi aku pengganti sebagai orang tua. Orang tua kita kan udah nggak ada. Duitnya dikemanain hasil jual rumah itu? Ya bikin usaha lah. Usaha apa? Ya ada usaha, tapi kita bangkrut. Kita udah berjuang maksimal mungkin. Didan, kamu kan bisa kontrak. Masa kamu kayak gitu sama kamu sendiri? Enggak, aku nggak bisa. Karena ini amanah dari orang tua. Dan Kita bisa jaga amanah itu, Didan. Kamu kira kita siapa? Amanah kalian aja nggak bisa dijaga. Dengan ngejual rumah kalian aja nggak bisa. Kita punya bisnis. Bisnis. Kita nggak bisa stagnan di situ aja. Aku Kita nggak perlu tahu berkembang. bisnis kalian itu apa. Kita masih Apa ngelola yang kamu bisnis perlu tahu? itu. Aku juga yakin kok kamu masih main judi. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau nggak ada yang kayak gitu. Udahlah, Saya terpaksa jual rumah itu buat usaha. mau kalian ngusir aku gimana pun caranya, aku nggak bakal pergi dari sini. Karena ini rumah peninggalan orang tua kita. Mau urus saudara? Hah? Aku di sini sebagai orang tua kamu dan jangan durhaka ya. Udahlah, orang tua kita udah nggak ada. Kita bisa hidup mandiri masing-masing. Mau main gitu? Hah? Karena orang tua kamu sudah nggak ada, kamu lebih baik hidup mandiri dan belajar dari sekarang. Jadi kamu bisa ngontrak atau beli rumah lagi mungkin. Terserah kalian. Intinya, aku nggak bisa jual rumah ini. Aku nggak bisa juga kasih rumah ini ke kalian. Sorry ya. Apa aku bilang? Didan bukan orang bodoh, makanya dia nggak mau. Terus gimana caranya? Oh gitu. Biar cepet naik jabatan. Oh iya. Ini. Aku tiap lewat depan rumahnya si Didan. Kenapa rame-rame? Aku juga nggak paham Zen. Kenapa ya? Soalnya kemarin aku juga pernah nawarin kerjaan tuh sama Didan. Malah dikasihkan sama itu. Sama siapa? GG. Ya kakaknya tuh. Yang jelek. Iya. Padahal dia kan butuh kerjaan Mas Erik. Justru aku nawarin kerjaan sama Didan soalnya kan satu, Didan tuh kan orangnya baik, rajin juga kan. Benar. Yang kedua dia tuh daripada kerjaan serabutan kan mending diambil sendiri malah dikasihkan sama GG itu. Iya. Nah dan GG ngerebut. bukan ngerebut sih Zen, tapi ya nggak tahu juga sih si Didan yang ngasihkan. Nah di anehnya juga kerjaan itu udah besok nih yang mau dipanggil, mau diinterview juga. Si GG. Iya, aku juga udah kado Waduh. mengiyakan atas permintaan si Didan juga sih. Iya sih. Tapi bingung juga ya. Enggak, yang aku heranin ini rame-rame di rumahnya. Tiap aku lewat rame kayak orang berantem loh. Ya, tapi kita kan nggak usah Zen ikut campur urusan orang, apalagi keluarga orang. Tahu sendiri kan keluarganya Didan kayak gitu. Ya udah kalau gitu aku mau lanjut dulu. Iya deh.
Astagfirullahaladzim. Mbak. 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 Alhamdulillah. Masih hidup. Mbak. Mbak. Ya ampun. Berdarah lagi mukanya. Aduh. Sakit. Mau ngapain? Saya nggak mau ngapa-ngapain, Mbak. Saya justru berniat baik. Saya mau tanya, Mbak, nggak apa-apa? Mbak kok tiba-tiba duduk tergeletak di sini? Terus sampai pingsan kayak gini? Mbak ingat sesuatu? Itu wajah Mbak, terus kenapa bisa luka-luka? Jangan dipegang, Mbak. Sakit itu. Zaman sekarang nyapu pakai sapu lidi. Mau pakai apa? Pakai dia lah. Pakai mesin. Emang situ mampu beli mesin sapu? Loh. Nggak paham ya. Kamu pikir wajah-wajah kayak aku nggak mampu beli Ya, gituan? emang nggak mampu. Hah. Pembantu aja. Pembantu tah. Nggak usah sok jago. Yang bersihin di sini aku semua. Wah. Terus sombong gitu kamu bersihin. Ya enggak lah. Gitu disombongin. Yang nyombongin itu yang bayar kamu. Siapa yang Baru. bayar? Kamu aja iuran jarang bayar. Sorry ya. Bilang jangan bayar. Saya nggak Udah, pernah apa? punya utang sama Tujuan sekali kamu pun. kesini apa? Hah? Menghina. Gak ada kerjaan banget. Juga ada. Bukan menghina sih. Saya suka memberikan motivasi kepada Mending orang-orang seperti kamu. kamu temenin tuh si Siti. Siti sembarangan. Kamu kalau kayak gini kapan nikahnya sih? Kerja kayak gini? Emang urusan kamu? Enggak kan? Loh, ingat umur muka kamu tuh udah muka umur 38. Gak apa-apa, situ kayak umur 50. Aku nggak ingat. Aku nggak ingat apapun. Aku juga nggak ingat aku siapa. Hah? Duh. Gimana ya? Kejadian terakhir mungkin Mbak inget? Kayaknya ada yang mukul aku sih. Ya udah. Kakinya selonjor dulu, Mbak, biar aman. Ada yang mukul. Ini di daerah mana ya? Ini daerah komplek Kembang, Mbak. Mungkin Mbak tahu. Kayaknya jauh deh dari tempat aku nih. Aku nggak tahu daerah sini. Ya ampun, Mbak. HP mungkin bisa ngubungi keluarga atau siapa? Handphone tasku juga nggak ada. Mobil aku juga kayaknya nggak ada ya. Seingatku sih aku nyetir. Aduh, tapi aku lupa. Masih bingung. Mending gini aja deh, Mbak. Untuk sementara Mbak bisa ikut saya ke rumah ya. Tenang aja, Mbak. Saya nggak bakal ngapa-ngapain. Maksud saya cuman untuk Mbak bisa istirahat aja di rumah. Tapi Gimana? kayaknya kaki aku sakit buat jalan. Saya gendong. Gak apa-apa. Saya pegangin. Permisi ya, Mbak. Kan sekarang tanya orang-orang deh. Saya ganteng nggak? Enggak lah. Tanya orang-orang. Serius? Iya. Siti aja ngetawain kamu. Apalagi orang lain. Siti. Kabur tuh lihat bibir kamu. Buaran kalau ngomong lu. Aduh, mau gua beliin baju nggak?
Tuh celana sama baju ganti. Yaudah beliin Itu aja. mulu yang Beliin dipakai. aja kalau mampu. Tuh, dengerin. Ya udah ada, kenapa? Diam dulu. Banget sih kamu. Mending pulang daripada Aladin. Kerja lu sini. Pulang kemana? Udah bersih. Bersih apa? Oh, lu kan sebagai pengurus rumah tangga, ngapain lu? Lu kan membantu. Pak Kebun tuh. Yang punya rumah aja nggak protes. Kamu Ya karena nggak tahu, lu bego amat sih lu. ada CCTV. Kalau dia protes tinggal ngomong tuh di CCTV. Ada kerjaan banget jadi Jen. orang. Sih, Apalagi cewek cantik banget, Jen. nggak Orang mana tuh, Jen? Tetangga baru, Jen. Cantik banget sih. Hei, Mbak bisa istirahat di sini dulu sementara ya, jangan kemana-mana. Lagian kondisi Mbak masih belum fit juga. Makasih ya. Kenapa sih kamu baik banget sama aku? Kamu kan gak tahu aku siapa. Setiap manusia itu harus membantu orang lain. Jadi saya nggak pilih-pilih. Orang yang lagi membutuhkan, saya bantu. Kalau saya jahat gimana? Kayaknya nggak mungkin. Saya yakin banyak orang baik. Lagian saya di sini nggak tinggal sendiri kok. Ada keluarga kamu. Ada kakak saya dan juga istrinya. Mereka nggak keberatan kalau saya di sini. Bentar lagi pasti ketemu. Kita lihat aja. Kamu ngapain sih di masjid? Bersih-bersih. Sholat aja. Ya, sholat, ngaji, dan bersih-bersih masjid. Kok kamu yang bersih-bersih? Ya karena, Itu kerjaan kamu, jadi tukang bersih-bersih di masjid. ya Dibayar. saya ikhlas ya sama orang-orang kompleks ini. Ya hitung-hitung cari pahala. Berarti kamu kerja nggak dibayar gitu? Kalau nunggu orang ngasih saya kelasnya. Iya, Terus ngapain kamu capek-capek kerja kayak gitu? Kenapa nggak cari kerjaan lain? kita hidup di dunia itu bukan cuma cari uang, bukan cari materi, tapi cari pahala. Ini keluarga kamu. saya kakaknya. Ya kenalin. Kamu siapa? Kenapa mau kamu sebagai kayak gitu? Mas, dia tadi pingsan. Terus? Dia juga cerita kalau Kalau apa? dia nggak ingat apa-apa. Saya ingat dia cuman habis dipukul sama orang dari belakang. Terus kamu so baik sama dia gitu, bawa ke sini. Mas, kok ngomongnya gitu sih? Iya. Terus kamu diapain nih sekarang nih? Hah? Kita tuh di sini kekurangan dana. Ngapain kamu bawa orang asing dan? Biar sementara dia bisa tinggal di sini. Hah? Tinggal, udah tahu kamar kagak ada. Mau lu? Hah? Tidur di Mas. dapur. Dia bakal tidur di kamar aku kok. Terus kamu gimana? Aku tidur di sofa. Gak apa-apa. Kalau aku bikin gak nyaman di sini, mending aku keluar aja ya. Boleh, boleh, boleh. Eh. Boleh. Mas, Boleh. Lah, dia sendiri yang bilang. Ya, bukan gue yang bilang. Ya udah, silakan. Kalau kamu merasa ngerepotin diri kamu sendiri, udah silakan. sertifikat rumah kan? Udah ganti Mas. nama. Udah ganti nama ya. Jadi yang mau menang di rumah ini itu saya. Ingat. Jadi nggak usah ngatur saya. Nggak bisa gitu. Apa? Mau apa? Ini rumah kamu Hah? kan? Kita udah putus saudara, Ini nggak usah rumah saudara aku. lagi. Ini rumah kamu. Jangan lo bilang lo masa kecil di satu atap di sini sampai bayi. Ini rumah aku. Atas nama siapa? Atas nama aku. Kagak ada, udah ganti nama. Lo nggak percaya sama gua? Hah? Mau apa sekarang? Untuk peningkatan sertifikat itu butuh waktu beberapa hari. Udah, Itu udah jauh-jauh hari aku ambilin sertifikat tanpa sepengetahuan kamu. Terus
Harusnya ada surat keterangan masalah sengketa, warisan. Gak usah sok tahu ya. Gak usah ikut campur. Ini Iya. urusan keluarga saya. Ya emang kayak gitu proses. Ya masalahnya di sini kamu cuma orang asing. Mas, Apa? ngapain pakai kasar sama dia? Dia ngatur. Nah, siapa dia? Ya udah aku pergi kalau gitu. Ah, bagus. Makasih ya udah baik sama aku. Mbak. Bos, apa sih? Apa? Lagian kamu kan? Coba kamu udah mau nyerahkan. Dia lagi membutuhkan, ngapain diusir kayak gitu? Kalau mau nurut, rumah ini milik saya. Terserah ambil semuanya, Mas. Ya udah, silakan. Ambil sama isinya nggak apa-apa kok. Bagus lah. Ya udah sekarang kamu keluar. Keluar. Ingat ya, kita udah nggak ada saudara lagi. Hah? Oke, kalau itu yang Mas Kiki mau. Pergi dong. Soalnya aku udah lama udah muak sama Mas Kiki. Beres kan? Apa lagi? Nggak ada. Aku lihat balik. Kamu nggak terlalu ya. Ya enggak lah, emang tugas kamu kayak gitu. Jadi berhasil kan? Ya udah deh. Ini semua kan demi kamu. Kayak aku lakukan apapun itu demi kamu. Yang penting kamu senang. Bagus. Good job sayang. Mbak. Maafin kakak saya ya. Ngapain? Masih ngejar saya? Gak ada untungnya juga kan buat kamu? Saya nggak tega ngeliat Mbak sendirian. Apalagi dengan kondisi lemah kayak gini. Nanti saya obatin. Jangan masukin hati ya omongan kakak saya. Dia emang kayak gitu. Gak bisa menghargai orang lain. Mereka kok tega sih? Itu kakak kandung kamu? Iya. Ya emang dari dulu beda sama saya. Kenapa kamu nggak ngelawan digituin? Itu kan hak kamu. Jangan percaya kalau itu sudah atas nama kakak kamu. Ngubah sertifikat itu nggak gampang. Ada prosesnya juga. Kamu jangan mau dibodohin. Saya udah capek, Mbak. Udahlah. Saya nggak mau tengkar cuma masalah harta. Kamu relain itu semua, padahal itu hak kamu. Ya, saya cuma berharap sih rumah itu nggak bakal dijual sama dia. Kamu nggak tahu itu hidup miskin. Apalagi kerjaan kamu cuma ngurusin masjid kan? Mbak, udah. Gak usah khawatirin saya. Saya bisa cari kerjaan kok. Dan saya pasti bisa beli rumah juga. Oh, atau gini aja, Mbak saya antar pulang. Gak usah, saya pulang sendiri. Kamu mau kerja sama saya? Kerja apa Mbak? Mbak aja masih belum ingat. Emang Mbak udah ingat semuanya? Makasih ya, kamu udah baik. Aku pikir orang cuma bakal baik kalau tahu aku siapa. Ya aku mikirnya orang cuma bisa manfaatin keadaan aku, manfaatin aku ini siapa. Tapi kamu beda. Saya ngelakuin hal baik apa Mbak? Saya nggak ngasih Mbak apa-apa. Saya butuh pulang. Saya boleh nggak pinjem duit? Kamu mau kasih juga? Kalau saya ngilang terus gak bisa balikin uangnya gimana? Pakai aja Mbak, nggak apa-apa. Mbak kan lebih membutuhkan. Saya juga percaya sama Mbak kok. Boleh pesenin Grab. Ini cukup kan? Nih. Boleh? Bisa untuk makan. Aku beneran pinjem ya? Pakai aja Mbak. Jaminan. Gak perlu kali Mbak. Saya percaya sama Mbak. Dan saya juga percaya akan dikasih kerjaan juga sama Mbak. Walaupun nggak tahu kerjaannya apa. Yaudah, sini nomor saya juga. Tunggu handphonenya aktif ya. Saya masih mau urusin karena handphone saya juga hilang.
Iya. Makasih ya. Grabnya udah. Udah saya pesenin, Mbak. Aku tunggu di pertigaan jalan sana. Kamu udah pergi sana. Yakin Mbak bisa sendiri? Nanti saya hubungin kamu ya. Saya janji bakal bikin hidup kamu jauh lebih baik dari sekarang. Ya udah, Mbak. Saya bukan Makasih ya. penipu. Jadi kamu harus percaya. Iya, Saya orang baik kok. saya percaya. Hati-hati ya di jalan, Mbak. Aku pergi dulu ya. Makasih. Besok aku pasti ganti. Iya. Aku nggak pernah berharap sih akan kebaikan orang itu juga terhadap aku. Tapi aku cukup berdoa aja, semoga dia baik-baik aja. Assalamualaikum. Salam, Mas Didan. Salam. Pada mau kemana nih? Gak ada. Sore. Keliling. Oh, Dari mana tuh? saya habis nganterin seseorang sih barusan. Tadi Zen bilang, kenapa di rumahnya ada rame-rame katanya. Oh, kamu sempat dengar? Iya. Biasa, kakak saya. Dia Makanya rame-rame. dia nggak mau terima tamu. Iya. Tadi sempat ada cewek yang lagi butuh bantuan sampai nggak sadarkan diri. Ya udah saya bawa ke rumah. Mas Gege marah-marah sama saya karena membantu orang lain. Padahal dia bilang hidup sendiri aja susah. Sampai segitunya ya manusia tuh. Heran. Kenapa ya saudara kamu kayak gitu? Ya udah. Padahal ya kamu aja baik gitu kan. Sifat manusia kan beda-beda. Jadi ya saya memaklumi itu. Bukan jelek manusia tuh kalau orang. kayak gitu, Dan Apa? hewan tuh. Udahlah. Dia pasti berubah kok. Tapi entah kapan. Aku yakin dia bisa berubah. Tapi manusia kayak gitu susah untuk berubah. Iya. Tapi kalau udah dapat hidayah dari Allah, kenapa enggak? Kalau aku mah nggak yakin sama dia tuh dapat hidayah. Pasti walaupun dia dapat hidayah, nggak akan bakal ngerasa kalau dia dapat. Dan Ya udahlah. kamu kemana, Dit? Aku oh iya, lagi butuh tempat tinggal. Butuh tempat tinggal. Mungkin ada tempat tinggal untuk aku. Bentar. Kamu kan punya rumah. Iya. Jadi Ngapain bingung? rumah aku udah dirampas sama Mas Gigi. Waduh. Diusir. Iya, Kurang ajar tuh jelek. nggak boleh kayak gitu. Saya juga. Itu juga ciptaan Allah kali. Tapi Iya. kalau menurut kamu lebih mengikhlaskan hal itu buat kakak kamu sih, itu udah, menurut aku sih itu manusia banget yang perlu dibinasakan. Iya. Harus. Apalagi haknya seorang adik dirampas dengan begitu kejamnya. Aduh, Udahlah, justru dengan ikhlas aku itu bisa bahagia tanpa memikirkan harta ya kan. Lagian harta juga bisa dicari. mungkin dengan ikhlasmu juga aku berniat bantuin kamu, dan aku ada kosan kok. Serius. Iya. Wih, Makasih banyak ya kalau gitu. sip tuh. Nanti aku bayar. Nggak perlu, Dan, yang Nggak penting kamu perlu. tiap bulan aja penuhin. Ya sama aja bayar. Penuhin listriknya. Penuhin uangnya gitu maksudnya. Lagian aku juga mulai besok aku bakal kerja kok. Nah, Wede, kerja apa tuh? Nggak tahu. ya udah, kamu baju-bajunya Nggak tahu. udah punya aku aja yuk. Weh. Di kosan masih ada. Emang temen ya. Makasih banyak Ah, kalau yaudah, gitu. Dan. Udah yuk. Siap. Sayang, kamu doa sini dong deketan. Iya sih. Kamu doakan aku ya. Aku lagi mau ngelamar ke tempat ke perusahaan yang lebih gede. Bukan lebih gede, maksudnya yang gede. Gajinya juga besar. Jadi cukup buat kita. Udah cari tahu apa aja yang di interview gitu. Udah belajar. Udah, sayang. Ini kan bukan lamaran kerjaan yang ini. Lihat apa kamu? Ini sertifikat rumah. Aku tahu.
kok. Terus? Ini nggak apa-apa, kamu doain aku ya. Semoga berhasil. Pastinya. Entar kalau udah bisa berhasil kerja di situ, gaji pertama sepenuhnya buat kamu. Aku minta 20.000 buat beli rokok. Serius, gaji pertama buat aku semua? Iyalah. Apa sih yang nggak buat kamu? Kamu kan istri aku. Oke, awas aja kamu bohong ya. Iya. Cuma gaji pertama maksud kamu? Gaji selanjutnya? Iya bagi dong. Bagi? Maksudnya? Gak ada yang namanya bagi-bagi karena uang suami adalah milik istri. Lah, terus aku kalau bagi Ya kan tinggal minta ke aku kalau kamu memang butuh apa-apa. gak apa-apa, terserah mau minta berapa. Asalkan jelas apa yang kamu beli. Udah jangan ngehayal gajinya berapa, entahlah. Kan kamu belum keterima. Jangan ngomong kayak gitu. Ya, aku yakin kok kamu bakalan keterima. Udah tenang mah, aku terima. Kalau nggak keterima, aku cerita orang dalam dan aku bayar. Gampang kan? Ada uangnya. Kan ada barang-barang yang gak pakai, bekas punya dan jual. Makasih banyak ya Dan. Sejak ada kamu, kerjaan aku tuh bener-bener terasa lebih mudah, lebih Mbak, gampang. harusnya aku yang harus bilang terima kasih karena udah dikasih kerjaan, udah dikasih kerjaan yang enak juga. Iya, aku nggak nyangka aja sih. Aku pikir kamu tuh nggak bisa, tapi kamu tuh cepet banget belajar, nggak lemot. Semuanya tergantung kemauan, Mbak. Sekali aku ngasih tahu sama kamu tuh langsung paham, langsung ngerti kamu harus gimana. Ya. Padahal aku cuma ngasih clue dikit nih sama kamu. Tergantung niat kita untuk bekerja kan. Iya sih. Makanya aku Kenapa? ada daun jatuh kayaknya barusan. Makanya kaget. Ya, intinya saya bersyukur banget bisa bertemu sama Mbak Vivi. Dari situ saya bisa berubah menjadi lebih baik sih, Mbak. Kamu kan udah bisa apa ya? Ya udah lebih baik lah dari kemarin. Masih nggak ada kepikiran untuk cari pasangan. Cari pasangan ya, Mbak ya. Kok ketawa sih? Ya secara kamu ganteng, kamu pintar. Kayaknya gampang banget deh cari pasangan. Kalau soal pasangan sih saya cuma takut aja, Mbak. Sebenarnya ada cewek yang saya suka. Takut kenapa? Takut ditolak. Takut salah satunya itu. Ya kalau kamu nggak nyoba, kamu nggak usaha, gimana kamu bisa tahu kamu bakal diterima atau ditolak? Kalau kata aku sih, ya mending kamu ungkapin. Awas ludes semua ya barang-barang yang ada di sini. Gak kira, yang penting kan bisa masuk kerja. Daripada aku nggak kerja sama sekali, terus kamu makan apa? Hah? Menunggu apa? Warisan cuma ini doang. Udahlah ya, tenang aja. Biar abang yang ngurusin semuanya, oke? Abang tumben sih. Kalau ntar lo punya anak, aku manggil kamu bunda. Dan aku papa bunda ya, ayah bunda. Manggil ayah. Kita latihan dari sekarang ya. Hah? Latihan dong. Belum juga ada anaknya, nggak usah. Enggak apa-apa, ya bunda. Panggil ayah. Ayah. Iya ya gitu. Ngomong biar aku Iya semangat. ayah. Risih banget tapi kayaknya ya sayangnya. Ya enggak Iya lah. masanya kan aku lebih keseringan manggil kamu mas. Enggak apa-apa, manggil ayah aja. Terus gimana untuk selanjutnya? Selanjutnya yang gimana? Ya kamu habis ini ngapain setelah interview? Nah, ya nunggu. Nunggu hasil. Nunggu hasil. Oh, oke. Ngapain? Yaudah, hati-hati. Yaudah, Mau berangkat kan? kamu jangan lupa masak ya. Aku berangkat dulu. Tas aku di depan. Udah kamu siapin tas aku. Oh, ada di belakang. Ya udah. Sekalian aku mau ikut kamu. Mau ikut aku? Heeh. Oh ya udah, ambilin dulu tas. Maksud aku takut ngancurin pertemanan dan Kamu suka sama teman kamu sendiri?
Eh, iya sih, dia paling berjasa dalam hidup saya. Ya Makanya saya bisa udah. suka sama dia. Artinya kalau dia peduli sama kamu, mungkin dia juga suka sama Kamu kamu. sih. Lah. Ini juga orang ya. Ini orang jelek kan saudara kamu ya? Iya, Adik, ngapain kamu di sini adik? gak lucu. Kita kan udah bukan saudara. Kamu bilang kayak gitu kan? Ngapain? Kamu ngapain kesini? Ngapain kesini? Mungkin aku mau ngelamar kerja. Ngelamar kerja di tempat aku. Jangan ngarang deh. Maksud kamu apaan? Ya, Ah, Udah. dorong-dorong. udah berani ya Udah, sama stop. abangnya ya? Kenapa emang? Gak usah macem-macem ya. Ya, lagian sini. Sama cewek sembarangan. Erik dia mau ngelamar di sini Iya, Bu. untuk staf administrasi. Iya, benar. Udahlah. Aku nggak mau nerima dia. Siapa sih? Attitude-nya aja jelek. Aku nggak Siapa butuh ya. lu? Percuma pinter kalau attitude-nya jelek. Mikir lu. Pengen tahu dia siapa? Apaan sih nih orang nih? Hah? Ya dia bosnya lah. Ah, gak percaya gua. Kamu ngapain sih? Kamu mau ngelamar kan di sini? Iya. Semua kan atas rekomendasi adik kamu. Dasar. Aku tawarin sebelumnya sama Didan, tapi Didan rela buat nawarin ini buat kamu. Paham? Kamu tahu siapa yang hina kamu barusan? Dia bos di sini, dia yang punya perusahaan ini. Serius, makanya sebelum aja udah kayak gitu kamu. Yaudah, masuk. Ayo masuk. Gimana? Ya enggak. Mau campur jadi bubur. Masuk. Maksudnya keluar. Pergi. Eh, Gak ada maaf. Gak ada kesempatan kedua. Makanya prinsip jadi manusia itu harus baik. Kalau kamu gak siap jadi saudara ya, aku siap kapanpun ada buat dia. Siap kapanpun ada buat aku. Maksudnya? Ya udah Rik, makasih ya. ya sama-sama. Aku nggak suka kamu digituin. Ya udah, biar sekalian aja dia nyesel kamu gituin. Pokoknya nggak ada lagi ya orang yang boleh nyakitin kamu, yang hina kamu. Kamu udah mapan kok sekarang. Gaji kamu oke, lumayan. Gak usah insecure sama lingkungan, sama keadaan. Kamu punya semuanya. Makanya kamu tuh harus banyak-banyak bersyukur. Termasuk aku bisa kenal sama kamu, aku juga bersyukur kok. Ya udah, gak usah dipikirin dia gimana. Kayaknya kode. Ya, yuk. Makan. Aku mau ngobrol serius habis ini. Mas, lama banget sih. Ditolak. Hah? Hah, maksudnya ditolak? Ternyata yang punya perusahaan itu orang yang pernah Didan bawa waktu di rumah yang kita usir. Didan juga sebagai anggota sana, jadi dia yang ngurusin. Dan HRD. Didan? Semua ini gara-gara Didan. Aku nggak terima diginiin. Sampai kapanpun aku pasti akan balas dendam sama dia. Nggak akan aku maafkan. Aku sikat dia Ya dengan harus separuh jiwa saya. Haruslah. Kamu harus balas kelakuan Didan. Keterlaluan banget sih. Aku harus Gimana belajar. caranya kamu harus di atasnya Didan. Lebih dari Didan. Tenang bunda. Aku kasih pelajaran dia. Terus caranya gimana? Balas dendam lu. Hah? Balas dendam. Gara-gara lu diusir dari rumah lu balas dendam sekarang, hah? Pinter ya kalau lu ya. Mas, Lu pura-pura bawa cewek itu ke rumah, hah? So diberdarah-darahin. aku juga nggak tahu kalau cewek itu pemilik perusahaan itu. Gitu main lu ya sekarang ya. Itu semua tergantung etika Mas Gege. Dari tadi
etika Mas Gege nggak baik kan? Lu ya, Apalagi, udah ngomong-ngomong etika, ah? lah emang kenyataannya kayak gitu. Andai nggak ada lu, kok masih diterima? Mas Gege, Jangan bilang ini permainan lu ya. apaan sih? Ini udah garis Tuhan, udah rencana Tuhan. Aku kurang apa sih? Kurang apa lu? Aku udah kasih semua yang buat Mas Gege. Apa yang lu kasih? Rumah, Rumah itu punya orang tua. kerjaan yang harusnya aku bisa masuk kerja, Apa? aku kasih ke Mas Gege kan? Mana? Lah, tadi Mas Gege cuma tinggal interview berhubung karena etika Mas Gege kayak gitu. Ya siapa yang nggak mau? Itu hanya permainan. Lu main-main sama gua ya? Terserah deh mau bilang apa. Itu udah rezeki aku. Rezeki lu bilang ya? Iya. Hah? Buktinya aku ketemu sama cewek itu dan ternyata cewek itu bos di PT Java. Erik, nanti aku minta tolong kamu siapin ruang meeting ya. Itu ada sekitar 10 orang dari Java Iya. akan ke sini. Jadi pembahasannya untuk proyek yang kemarin. Aku pengen nanti kamu nambah ini sih pekerja. Oke, siap. Iya, jadi sesuai target itu mintanya 4 bulan juga udah harus kelar. Materi yang disampaikan untuk nanti. Udah Ina siap. siapin untuk presentasi nanti. Aku nggak pengen juga ya kita itu jadi kontraktor yang nggak bertanggung jawab. Iya. Kamu tahu kan kasus pembangunan franchise di depan ada mie iya. pedas itu, itu benar. sempat dibawa kabur loh duitnya sama kontraktor. Jadi mereka menjanjikan hal-hal yang jauh lebih murah, terus menjanjikan waktu bisa lebih cepat. Akhirnya kan nggak pakai kita. Taunya ternyata mereka kena tipu, duitnya dibawa kabur. Akhirnya pembangunannya sempet terbengkalai. Udah, ujung-ujungnya balik lagi ke kita. Jadi kita buktiin ke orang-orang di luar sana kalau kita mampu dan bisa bertanggung jawab dalam segala hal. Alah, lu jangan bilang cuma permainan. Paling itu teman lu kan? Hah? Lu sengaja kayak gitu sama Mas gua? Gege itu kapan sih berubah? Kapan nerima kenyataan gitu? Kenyataan tuh tahu ya, gue punya bini ya. Gue harus makanin bini. Justru Ntar itu. punya anak. Wajar dong lu diusir dari rumah gara-gara lu nya. Justru itu Mas Gege. Benerin dulu tuh etika sebelum berkeluarga. Lu menjak ya. Ya bikin gue emosi deh. Hah? Lu nggak mau tahu gimana caranya gue bisa masuk kerja di situ? Aku nggak bisa bantu. Karena aku bukan siapa-siapa di situ. Terus mau lu apa? Hah? Udah lah. Nanti Mas Gege cari perusahaan lain aja yang mau nerima Mas Gege dengan etika yang kayak gitu. Dengan etika kayak gitu ya? Masih ngomong etika lu ya? Hah? Kapan sih Mas Gege itu berubah? Pengen gue berubah? Bisa dapat hidayah? Bikin caranya. Mau mukul? Baik Bu. Untuk semuanya sudah disiapkan dan diagendakan. Ya udah, semoga nanti berjalan dengan baik. Aku juga ini sih, aku minta Didan kamu ajuin ke SDM untuk Yakin? dia bisa ikut dalam proyek sih sebagai pengawas. Karena aku tahu Didan sebagai aspri aku emang udah bagus. Oke. Cuma kan kamu tahu salary di situ nggak seberapa banyak. Tapi kalau dia masuk ke proyek dan bisa jadi pengawas dalam proyek itu, jadi kan bisa lumayan. Ya. Aku pengen Siap Bu. Didan ngedapetin sesuatu yang lebih karena aku tahu dia punya potensi banget di sini. Oke, siap. Oke, akan saya laksanakan sesuai perintah. Kamu siapin ya? Siap. Nanti meetingnya jam 3. Oke. Aku lanjut dulu, masih ada kerjaan di luar. Teti. Ngapain kamu masih di sini? Kenapa? Pergi dari sini. Aku nggak pengen lihat kamu lagi. Sadar nggak sih? Kamu tuh ngebuang adik kamu yang paling berharga. Buat diriku sih nggak ada harganya. Adik kurang ajar kayak gitu. Kurang ajar? Bukannya kamu yang kurang ajar? Kamu tuh yang nggak ada harganya. Pergi jauh-jauh. Jangan pernah nginjekin kaki di sini lagi. Kalau ngomong kok sembarangan sih. Hah? Lepasin nggak? Siapa? Mentang-mentang lu punya perusahaan gitu. Lu saya enak ngomong sama gua. Emang nggak bener ya tinggal kamu? Apa lu? Hah? Lepasin! Maksud kamu apa? Dia kurang ajar. Punya mulut gak dijaga. Lu juga. Kamu yang kurang ajar.
Lu berani nggak tuh hajar abangmu sendiri ya? Didan, Bisa udah, nggak sih kamu tuh nggak usah main kasar, hah? Hajar mau. Itu polisi kayaknya. Dia sepupu aku. Oh, Kamu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Dan mana Mas Gege? Oh iya, kamu istrinya ya? Bilang ya sama suami kamu, nggak usah kurang ajar. Dia nggak bisa kerja di sini, aku nggak terima. Dia nggak kurang ajar, Didan aja nggak bisa jaga diri. Pantesan kalian tuh sama aja ya, makanya jodoh. Mana Gege? Udah dibawa sama sepupu Dia aku. udah pergi. Paling juga mau dibawa ke polsek. Kok bisa? Dan Karena dia udah mau macam-macam sama bos di sini. bos, Mending Iya. susulin deh suami kamu. bukannya dia yang babak belur kemarin? Iya, ternyata dia pemilik PT Jawar. Terus Gege gimana? Ke polsek kota aja. Dan kamu harus tanggung jawab dong. Tanggung jawab apa? Dia kan kakak kamu, masa kamu mau diem aja? Oh, kalau udah susah baru. Dia kan kakak kamu. Kemarin-kemarin kalian kemana? Kalian ngebuang Didan. Udahlah, ini pelajaran buat kalian. Terus gimana Dan? Jangan serakah jadi orang. Mending segera susul suami kamu. Nggak apa-apa. Aku nggak suka kamu digituin. Aku udah bilang berapa kali sih. Kenapa sih kamu selalu nggak suka aku Ya aku nggak mau ada orang lain yang nyakitin kamu. termasuk keluarga aku sendiri ya? Nggak boleh. Yang namanya keluarga itu harus saling melindungi, bukan menyakiti. Kalau keluarga nyakitin ya buang aja, nggak butuh. Mending cari orang lain yang bisa peduli dan sayang sama kamu kayak aku. Sekali lagi bu. Aku bilang jangan panggil aku ibu. Oh iya. Kalau lagi nggak ada orang lain panggil Vivi aja. Iya iya. Sekali lagi Vi. Ya aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Aku juga. Kamu bilang kamu suka sama teman kamu, orang yang paling berharga di hidup kamu. Orang yang paling berharga buat aku yaitu teman aku. Tapi yang aku maksud itu orang yang ada di depan aku. Kamu. Ih, kok kamu nggak bilang sih kalau itu aku? Kenapa aku selalu bilang aku takut ngancurin pertemanan kita? Karena aku juga takut kehilangan kerjaan aku. Gimana kalau aku bilang aku sayang sama kamu tapi kamu enggak? Aku nggak mungkin segininya kalau aku nggak ada sesuatu sama kamu. Kamu udah nyelamatin hidup aku. Jadi menurut aku kamu penting di hidup aku. Makasih ya. Terus sekarang kita Aku nggak mau pacaran lah. langsung nikah? Berani ketemu sama mama papa. Siapa takut? Oke.